الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini dan detik ini kita masih berada di atas agama yang mulia ini. Artinya kita masih sebagai seorang muslim. Ini nikmat yang tidak ada taranya. Lebih dari itu, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Islam yang Allah berikan kepada kita insyaallah termasuk Islam yang baik. Kenapa? Karena tidak hanya sekedar mengaku sebagai seorang muslim, tetapi kita juga membuktikan bahwa diri kita adalah muslim yang patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang paling penting. Jadi Islam saja, tapi kalau tidak mampu menjadikan Islam itu menjadi identitas bagi kita, ya percuma gitu. Ya, percuma sebagai seorang muslim kalau kita tidak mampu menjadikan Islam ini sebagai identitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Dengan nikmat itu sehingga sempurnalah kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada diri kita. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah di atas kebaikan dan hamba-hamba istiqamah, hamba-hamba yang istiqamah di dalam menjauhi keburukan. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurah dan melimpahkan kepada beliau, keluarga beliau, radhiyallahu anhum ajma'in, kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini ya, kita akan melanjutkan pembahasan terkait materi tauhid atau kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan pembahasan kita tentang rukun iman ini sebenarnya sudah selesai. Dia ada beberapa tambahan kecil saja dan sengaja kita lewatkan karena mungkin waktu tidak memadai. Kita sudah
dan apa wujudnya iman kepada Allah, meski tidak secara detail, ya. Tapi insya Allah rukun iman ini akan kita ulang kembali Bapak nanti di pembahasan berikutnya dengan kitab yang berbeda tentunya. Ini kan kitab dasar saja dulu untuk memperkenalkan kita kepada bagian-bagian dari akidah atau asas-asas di dalam akidah tersebut. Nah, adapun nanti di pelajaran-pelajaran berikutnya, apa mungkin di majelis ini juga atau mungkin Bapak Ibu ke majelis-majelis yang lain mencari pembahasan tentang akidah gitu. Dan memang kadang-kadang kita harus usahakan Bapak Ibu rahmatullah. Ini apa yang kita pelajari ini, sekali lagi saya katakan ini sangat mendasar ya, hal-hal yang sifatnya sangat mendasar. Bapak Ibu tidak boleh mencukupkan diri dengan pelajaran dasar ini. Kalau boleh dikatakan ini ya pelajaran anak SMP, anak SMA gitu. Karena memang kitabnya ini Pak, ini di Saudi itu untuk anak SMA, ya, untuk anak SMA. Jadi ini pelajaran dasar sebenarnya tidak. Nah, ada yang lebih dasar lagi dari ini tentu, ya. Nah, maksud saya ada kitab di atasnya yang harus kita pelajari. Maksudnya lebih tinggi sedikit, penjabarannya lebih luas. Nah, kalau mungkin Bapak tidak temui di sini, Bapak harus cari di mana majelis ada yang membahas masalah akidah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu tahu ada jadwal-jadwal tertentu dari ustaz kita misalnya. Mana nih ustaz yang konsen betul-betul masalah akidah yang dibahas setiap pekan, masalah akidah setiap pekan, masalah akidah. Tapi Bapak tidak tahu tempatnya di mana, itu dikunjungi. Kalau menurut saya, jadi jangan jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Dan rugi Bapak Ibu kalau tidak mengikuti itu. Ya. Kalau kami dulu waktu guru kita Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala masih hidup ya, kami belajar sama beliau, dan itu setiap pekannya kita belajar misalnya dari kitab beliau Syarah Akidah Ahlussunnah, kemudian kitab Imam Al-Barbahari Syarh Sunnah misalnya, atau kitab Aqidah Al-Wasithiyah Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan itu Bapak Ibu rahmati Allah berjenjang ya, berjenjang. Nah, sebenarnya yang paling mendasar itu yang dipelajari seperti anak-anak kita di pondok pesantren, seperti kitab Aqidah dan seperti kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, seperti usul salasah misalnya. Kemudian nanti ada Qawaid al-Arba', Qawaidul Arba' misalnya. Kemudian ada Nawaqidul Islam misalnya. Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi apa ya, kalau kita betul-betul mencintai ilmu dan betul-betul ingin akidah iman kita kokoh di dalam hati, memang kita harus bentengi dengan ilmu. Dan kita harus belajar, karena iman sekali lagi itu tidak mungkin akan kokoh di dalam hati seseorang tanpa ilmu. Maka orang-orang yang tidak berilmu tentang agama itu imannya paling lemah. Sekali lagi Bapak Ibu rahmati Allah, orang yang tidak paham dengan agama itu imannya sangat lemah, sangat lemah. Karena dengan apa dia memagari imannya? Iman itu ditopang, dikokohkan oleh ilmu. Jadi kita harus belajar setiap saat.
kemudian kita sudah belajar beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah belajar beriman kepada para rasul. Kita sudah belajar beriman kepada hari akhir dan pengaruhnya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang yang benar keimanannya kepada hari akhir dan benar-benar terpunjam di dalam hatinya keimanan kepada hari akhir itu, ini betul-betul akan merubah prinsip hidupnya, jalan hidupnya, metode hidupnya, insya Allah. Kemudian yang terakhir kita sudah mempelajari beriman kepada takdir atau qada dan qadar. Di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama, seorang yang mempelajari dan beriman kepada takdir akan membuahkan apa? Ridha di dalam hati, kesabaran yang luar biasa, keikhlasan yang luar biasa. Kemudian ya, kalau kaitannya dengan apa yang luput dari dirinya, maka dia akan selalu berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang menimpa dirinya. Nah, lebih dari itu, beriman kepada takdir ini akan mengokohkan hatinya bahwa dia harus beramal, beribadah untuk kebaikan akhiratnya. Wabillahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang benar keimanan kepada takdir, maka insya Allah dia adalah orang yang paling bersemangat beramal, beribadah, karena dia yakin bahwa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diawali dari sebab. Takdir Allah itu bukan hanya akibat. Ini yang kita belajar. Nah, karena selama ini tak sedikit dari kita yang memahami takdir itu hanya akibat, padahal takdir Allah itu sebab akibat. Karena Allah tidak mungkin menciptakan akibat tanpa sebab. Meski bagi Allah mudah saja menghadirkan akibat tanpa sebab, tapi bagi kita, karena kita ini makhluk, Allah didik kita, tidak mungkin ada akibat tanpa sebab. Oleh karena itu, untuk ukuran makhluk seperti kita, Allah bikin sebab akibat. Tapi kalau bagi diri Allah, nggak perlu ada sebab kan untuk memunculkan akibat. Seperti Allah menciptakan langit dan bumi. Apa sebab? Ya nggak ada sebabnya. Allah ingin menciptakan langit dan bumi, pokoknya tercipta saja. Ya kan? Ya apa sebabnya Allah menciptakan langit dan bumi? Ya, kalau dicari-cari ada saja sih sebenarnya. Tapi bagi Allah, kalau ingin mengadakan sesuatu tanpa sebab sekalipun, ada, bisa. Bukankah dalam Al-Quran kita berulang-ulang kali membaca ayat idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu kan tanpa sebab. Sebenarnya bagi Allah itu gampang sekali. Allah tidak katakan jadi, maka jadilah. Enggak perlu sebab. Yang perlu sebab itu kan kita. Nah, oleh karena itu kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakini tidak mungkin ada akibat tanpa sebab. Ini untuk ukuran kita sebagai makhluk, itu maksudnya. Nah, kita keliru selama ini. Kita katakan bahwa yang takdir itu hanya akibat. Subhanallah. Bukan. Takdir itu diawali dari sebab. Oleh karena itu kata Nabi SAW ketika ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau setiap kita ini sudah dipastikan masuk surga atau masuk neraka, bahagia atau sengsara, buat apa kita beramal? Nah ini kan secara logika nyambung gitu, maksudnya secara logika nyambung. Apa maksudnya sahabat ini berpikir bahwa takdir itu hanya
sahabat ini berpikir, jadi takdir itu hanya akibat saja gitu. Apa kata Nabi? Nah, kata Rasulullah, jangan begitu. Dan bukan begitu maksudnya, kata Nabi. I'malu, kata Rasulullah, tetaplah kalian beramal. I'malu, kata Rasulullah, tetap kalian beramal. Karena sesungguhnya, kata Nabi, setiap kalian akan dimudahkan kemana dan untuk apa kalian ditakdirkan, untuk apa kalian diciptakan. Maksudnya kalian akan dimudahkan oleh Allah kemana langkah kalian nanti menuju akibat itu diawali dari sekarang, kata Nabi. Jadi kamu jangan tidak pernah beramal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu muyassar lima khuliqa lahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kalian akan dimudahkan oleh Allah. Untuk apa dia diciptakan? Maksudnya kemana takdir akhirnya? Kalau kamu tidak beramal sekarang, apa kamu tahu nanti kamu kemana? Ya Allah yang tahu betul, Allah yang tahu. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemana arah takdirmu itu nanti seperti Allah memberitahukan. Karena Nabi ingin mengajarkan kepada kita bahwa takdir itu dimulai dari sebab. Apa sebab seorang masuk neraka? Karena dia tidak beramal misalnya, atau dia melanggar. Apa sebab orang masuk surga? Karena dia beramal. Dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala atau menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Banyak sekali. Tidak satu dua ayat yang menjelaskan tentang itu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita belajar tentang hal ini, dan ini menjadi satu ilmu, dan tentunya menjadi iman di dalam hati kita. Rukun iman ini betul-betul bukan hanya ucapan lidah, tapi betul-betul menjadi iman di dalam hati kita. Jadi sejalan dengan definisi iman yang disebutkan oleh para ulama, iman tasdiqun bil qalb, ya, wa iqrarun bil lisan, wa a'mal bil arkan. Iman itu adalah mengucapkan dengan lidah. Kita sudah ucapkan, baik itu dua kalimat syahadatnya, baik itu rukun imannya, baik itu rukun Islamnya. Kita sudah ucapkan dengan lidah kita. Tasdiqun bil qalb, kita membenarkan dengan hati. Wa a'mal bil arkan, dan kita telah membuktikannya dengan amal-amal saleh. Bahwa jumlah Allah. Tinggal lagi kita menjaga bagaimana iman ini terus tumbuh dengan baik di dalam hati kita sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, iman seseorang tidak mungkin tumbuh dengan baik kalau dia tidak berusaha untuk menjaganya, memupuknya, memberikan asupan-asupan gizi yang dibutuhkannya. Tidak mungkin. Maka iman itu digambarkan seperti pohon oleh para ulama. Iman seperti pohon di dalam hati kita, tempat tumbuhnya hati. Bayangkan kalau iman itu adalah semacam pohon, ya. Kemudian dia kita tanam, tapi kemudian kita tidak merawatnya, tidak kita siram, tidak kita pupuk, tidak kita bersihkan. Mungkin ada rumput atau apa yang mengganggu, kemudian tidak kita beri suntikan-suntikan yang membuat dia lebih cepat tumbuh dan berkembang misalnya. Maka iman itu akan semakin kerdil dalam hati seseorang. Jadi walaupun mungkin kita sudah belajar, kita sudah belajar nih
belajar tentang dua kalimat syahadat, sudah belajar rukun iman. Ini tidak akan banyak membantu kalau seandainya ini tidak ada follow up. Maka follow up-nya apa? Kita harus follow up seperti yang saya katakan. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, teruslah memahami agama ini dengan benar. Jangan berhenti belajar, terus belajar. Ya, Al-Quran yang begitu luas mengandung berbagai aspek ilmu yang ada di dalamnya. Ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu akhlak, ilmu muamalah, belum lagi cabang-cabang ilmu lainnya yang bisa kita pelajari. Oleh karena itu, tidak ada waktu bagi kita sebenarnya untuk berhenti belajar. Karena setiap kali kita mempelajari agama ini, apapun cabang ilmu-ilmu syariah yang ada, itu akan memberikan asupan gizi yang sangat bermanfaat bagi pohon iman yang ada dalam hati seseorang. Akan sangat bermanfaat. Nah, ketika tidak ada ilmu yang masuk, tidak ada tambahan pemahaman, tidak ada ilmu yang bermanfaat dari ilmu-ilmu syar'i yang dibutuhkan oleh iman tersebut, oleh hati yang ditumbuhi oleh iman tersebut, maka pohon iman ini itu bukan hanya bertahan, tapi juga akan mengecil. Dia akan mengecil, makin kerdil dalam hati seseorang, sehingga iman itu bisa jadi hilang dari hati seseorang. Na'udzubillah min dzalik. Yang mungkin tinggal akar-akarnya saja di dalam, tapi dia tidak muncul lagi ke permukaan. Bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, sekali lagi, memang menuntut ilmu disebutkan oleh para ulama, ini adalah satu kiat agar iman kita selalu bertambah. Iman kita selalu bertambah. Kemudian yang kedua disebutkan oleh para ulama, seseorang yang sudah menanam pohon iman di dalam hatinya, maka hendaklah dia meningkatkan keimanan itu dengan melakukan amal-amal saleh, melebihi dari kebiasaannya. Nah, inilah yang dikatakan kita ini perlu apa namanya? Perlu satu masa di mana kita ini merubah mungkin pola ibadah, bukan pola ya mungkin pola ibadah kita, jadi itu ditambah kualitasnya, kuantitasnya gitu. Nah, kapan dulu kalau kita tidak mampu mewujudkan itu, kita ajak teman-teman kita yang satu frekuensi dengan kita, misalnya adakan apalah namanya, semacam dakwah dan segala macam. Makanya Bapak Ibu ini contoh-contoh saja misalnya. Kita ketika merasa sudah agak kendor-kendor, kita ini kan tidak ada yang terus iman stabil, itu nggak ada. Siapa bilang iman ini akan stabil terus? Rata-rata iman ini akan turun naik, dan model-model kita ini lebih banyak turunnya daripada naiknya. Benar apa tidak? Banyak turunnya daripada naiknya. Nah, kita ini butuh apa namanya itu ya? Refreshing atau apa? Untuk iman kan, bukan fisik ya, maksudnya. Nah, kita kadang-kadang harus menaikkan level ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selama ini mungkin kita sholat malamnya cuma witir doang atau baru beberapa rakaat, itu ditingkatkan jumlah rakaatnya, atau mungkin kalau sholat malam selama ini ya cuma setengah jam misalnya. Nah, itu perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya, jadi mungkin 1 jam gitu. Itu akan membuat iman kita semakin naik, Pak. Ini benar, serius ya, itu serius gitu. Kalau kita selama ini misalnya, ini contoh yang paling ringan, selama ini kalau mau tidur itu wudu,
sholat dulu 2 rakaat sekurang-kurangnya, ya, atau sholat witir dulu sebelum tidur, dan nanti baca zikir yang panjang. Itu akan merubah level keimanan yang ada dalam diri seseorang. Tapi maksudnya ini betul-betul istiqomah. Bahwa itu dalam hati. Saya hanya menyebutkan kiatnya saja. Ini penting untuk kita lakukan itu, supaya level keimanan kita itu naik. Karena kalau tidak, dia akan begitu terus. Cobalah kalau kebiasaan kita bisa. Betul sholat berjamaah sudah kita jaga. Ya alhamdulillah kalau kita menjaga sholat berjamaah betul-betul disiplin, ya Bapak Ibu rahmati Allah. Disiplinnya itu maksud saya, kalau Bapak Ibu, Bapak khususnya itu tidak pernah tertinggal dari saf yang pertama. Saya katakan luar biasa. Nah, itu satu modal besar sebenarnya untuk menaikkan level keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kalau sudah ibadah wajib ini sudah oke seperti itu, kan kita tinggal menambah frekuensi ibadah-ibadah sunnah kita. Frekuensi ibadah-ibadah sunnah. Demikian pula dengan yang kita belum tidak terbiasa puasa sunnah misalnya, sekarang kita mulai puasa sunnah. Itu naik Pak, frekuensi iman itu naik, insya Allah. Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan oleh para ulama, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazid bil ta'ah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan, amal-amal saleh. Semakin banyak amal saleh, semakin kuat iman. Itu rumusnya. Wa yanqus, dan iman itu juga bisa berkurang dan lemah. Dia lemah dan berkurang karena apa? Bil maksiat, karena maksiat. Jadi kalau kita tidak beribadah saja, kita tidak bermaksiat, tidak melakukan amal saleh, juga tidak bermaksiat, itu saja level iman itu bisa ambruk gitu. Walaupun seorang tidak tidak bermaksiat misalnya gitu, tapi dia juga tidak meningkatkan amal saleh yang ada, itu saja tidak mungkin stabil, mungkin rendah itu nanti, bisa turun imannya. Apalagi kalau seandainya sudah amal soleh gak nambah, maksiat dilakukannya sudah, itu terjun bebas itu. Iman itu terjun bebas. Alhamdulillah. Wabillahi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting sekali kiat-kiat, banyak sekali Bapak Ibu rahmati. Saya melihat beberapa saja disebutkan oleh para ulama terkait dengan agar iman kita ini tetap stabil, minimal stabil. Ya, kalau turun nanti naik lagi, stabil lagi, yang kita mohonkan kepada Allah. Jangan sampai terjun bebas kemudian tidak sulit lagi untuk naik ke awalnya. Kemudian apalagi yang harus dilakukan? Ya disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah kita banyak bergaul dengan orang-orang saleh, atau tinggallah di lingkungan orang-orang saleh, atau carilah lingkungan orang-orang saleh, karena tidak ada yang mempengaruhi keimanan seseorang kecuali apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Wabillahi Allah. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ar-rajulu ala dini khalil, falyanzur ahadukum man yakhalil." Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iman itu, seseorang itu akan dipengaruhi oleh temannya. Agama seseorang itu, kata Nabi, itu dipengaruhi oleh agama temannya. Oleh karena itu, perhatikanlah olehmu dengan siapa kamu berteman.
dengan siapa aja saya jadi teman. Nggak boleh Pak gitu. Itu nggak boleh sebagai seorang muslim. Nggak boleh semua orang ditemani, itu nggak boleh. Ya kalau sekedar tegur sapa sih iya, itu bukan teman namanya. Ya sekedar bergaul gitu. Bedakan teman itu maksudnya apa? Kita akrab dengannya. Jadi kalau ada masalah nanti kadang-kadang kita curhat dengannya gitu. Dia juga kalau ada masalah curhat dengan kita gitu. Ada apa-apa kita nanya kepadanya, itu yang teman gitu. Pokoknya kalau kita susah dia tahu gitu. Kalau kita senang dia tahu, itu yang maksud teman gitu. Khalil itu maksudnya Khalil. Teman dekat Pak, maksudnya Khalil itu maksudnya teman akrab. Kalau ketemu di jalan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mau mana Pak? Mau ke pasar. Ya kalau itu semua orang kita lakukan. Kalau itu ke semua orang kita lakukan. Itu maksudnya. Ini orang yang akan mempengaruhi hati kita, jiwa kita, keimanan kita, ini yang dimaksud. Makanya Nabi memastikan dalam satu hadis, la tusahib illa mu'min. Kata Nabi, jangan kamu berteman kecuali dengan seorang mukmin. Jangan kamu berteman kecuali seorang mukmin. Wala ya'kul ta'amak illa taqi. Dalam satu hadis Imam Bukhari meriwayatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ada yang makan hartamu kecuali orang-orang yang bertakwa. Sampai begitunya kaidah Nabi. Kita dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, orang akrab itu, karena itu akan mempengaruhi agama kita, mempengaruhi keimanan kita. Ya, kalau teman sehari-hari misalnya kita nongkrong sama orang-orang yang nggak ngerti ibadah, akhlaknya buruk, itu sedikit banyaknya kita akan terpengaruh, pasti. Gak pernah sholat berjamaah, giliran nongkrong aja, tidak jelas omongan apa, ya. Kemudian sampai larut malam, gak kenal waktu. Itu nanti sedikit banyaknya jiwa kita akan terpengaruh pada itu. Jiwa kita akan terpengaruh. Oleh karena itu juga salah satu adab bagi seorang muslim itu nggak boleh banyak nongkrong gitu. Nongkrong itu kalau bisa dikurangi. Jadi kebiasaan orang pemalas gitu, nggak punya kerjaan, jadi nongkrong gitu. Nggak ada kebiasaan dalam Islam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya pernah memang kalau ada suatu hal yang direncanakan dari dulu gitu, bercengkrama dengan sahabat, itu pun tidak terus-terusan gitu. Karena masih banyak yang harus dikerjakan di rumah kita, bantu istri kita, anak-anak kita. Ini orang tiap hari ada aja yang ditongkrongin gitu, ngomongin dengan jelas. Wa billahi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini luar biasa. Oleh karenanya Rasulullah SAW juga memastikan kalau kamu berteman dengan orang saleh, maka kamu akan mendapatkan kesalehannya itu insyaallah. Salehnya orang saleh itu mempengaruhi jiwa kita. Pasti, sampai dapat dipastikan. Itu saking kuatnya pengaruh lingkungannya. Maka lingkungan ini harus kita cari atau kita bentuk. Atau kita tinggal di sana. Ya, tapi jangan ini juga, saya jangan memaksakan diri. Akhirnya nanti Bapak akan pindah terus. Pindah sini. Rasa-rasanya sini bagus nih. Ternyata setelah tinggal di sana tidak sesuai harapan kita, mau pindah lagi. Akhirnya pindah-pindah terus. Ya sebenarnya tetaplah di tempat kita. Itu maksud saya, kita bergaulnya kemana nanti setelah itu kemana, bergaul dengan siapa gitu maksudnya. Kalau di tempatnya kita ya, tempat kita tetaplah di tempat kita. Kita mencoba untuk memperbaiki lingkungan kita. Maksudnya, karena ada
misalnya harus jual rumahnya di sini dulu. Ya kalau kita masih ngontrak mah enak tuh, ngontrak di mana pun bisa ngontrak. Tapi kalau udah punya rumah, susah mau jual rumah sini, mau cari rumah komplek atau apa lingkungan yang Islami, itu merepotkan kita. Bahwa itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bahwa itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal ini penting untuk kita perhatikan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar bersama orang-orang yang saleh, yang terus istiqamah di atas agama yang mulia ini. Ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una, ya, apa bunyi ayatnya mana? Ya, terdapat dalam surah. Ada yang hafal Bapak Ibu? Dalam surah Al-Kahfi, dalam surah Al-Kahfi Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar, ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya, yang senantiasa beribadah kepada Rabbnya, baik itu di pagi hari maupun di sore hari, yang mereka mengharapkan wajah Tuhannya, mengharapkan wajah Allah. Artinya Nabi diperintahkan oleh Allah untuk teruslah engkau bersama orang-orang yang bertauhid, yang berakidah, yang benar akidahnya, yang benar ibadah, yang benar akhlaknya, yang benar muamalahnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini tentu berlaku untuk kita, ya. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau palingkan pandangan matamu dari mereka karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan jangan engkau ikuti orang yang hatinya lalai an dzikrina, dari mengingatkan kata wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata, dan mereka yang mengikuti hawa nafsu mereka. Wa'budah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini diperintahkan untuk bersabar, berada di lingkungan orang-orang saleh, orang yang taat. Insyaallah kesalehan mereka, ketaatan mereka, ketakwaan mereka akan mempengaruhi jiwa. Saya pernah berada di tengah-tengah orang yang seperti ini, dan itu betul-betul saya rasakan. Meski ya tidak sempat lama bergaul dengan orang-orang saleh gitu, ya. Kita pengen yang lama gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini bahasan penutup dari rukun iman yang kita bahas beberapa kali pertemuan. Insyaallah nanti setelah azan, kalau mungkin ada waktu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Azan dulu, Mas. Allah